Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang zakat. Ya. Yang pertama adalah pengertian dari zakat ya. Menurut bahasa itu zakat ya. Zakat itu artinya berkah, tumbuh, suci, bersih, baik. Ya, secara etimologi itu zakat itu merupakan aktivitas memberikan harta yang diwajibkan oleh Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak ya, atau orang-orang yang membutuhkan. Kemudian pengertian infak. Infak itu menurut bahasa membelanjakan. Jadi secara etimologi itu mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah, itu infak. Ya. Kemudian ada jenis-jenis infak, ada infak wajib, ada infak sunnah. Ya. Infak wajib itu terdiri atas zakat dan nazar yang bentuk dan jumlah pemberiannya itu telah ditentukan. Kemudian untuk nazar sendiri itu adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Kemudian ada infak sunnah. Infak sunnah itu infak yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mencari ridho Allah dan bisa dilakukan berbagai cara dan bentuk. Ya. Infak wajib ini adalah zakat. Zakat ya, zakat itu adalah wajib. Misal kita dapat pendapatan, nah itu harus zakat sebesar 2,5%, seperti itu bersifat wajib. Kemudian nazar itu juga bersifat wajib karena merupakan janji yang harus ditepati. Kemudian kemudian selanjutnya adalah sedekah. Sedekah ini adalah segala pemberian kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah. Ya, sedekah itu diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Dan sedekah ini bersifat sunnah. Ya. Sedekah bisa berupa zakat, ya. Kemudian ya berikut adalah ayat-ayat terkait dengan zakat ya. Zakat UTS 9 ayat 60. Kemudian nah, ini pengertian dari sedekah yang lain. Itu tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta, tapi juga dapat berupa kebajikan. Jadi sedekah tidak bisa juga tidak hanya harta ya, tetapi juga kebaikan berupa sedekah berupa kebaikan. Kemudian selanjutnya pengertian pajak. Pajak itu bersifat wajib, di mana pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Ya. Kemudian ada perbedaan zakat dan pajak. Dari segi kepatuhan, zakat itu bentuk kepatuhan kepada Allah, sedangkan pajak itu bentuk kepatuhan terhadap pemerintah. Sedangkan dasarnya, kalau zakat itu adalah Al-Quran dan hadis, ya. Sedangkan pajak itu adalah dasarnya dari hukum perundangan. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, kalau zakat itu adalah diperuntukkan untuk umat muslim, sedangkan pajak itu adalah untuk warga negara dari negara yang bersangkutan. Nah, kemudian selanjutnya, zakat itu adalah ada niat ibadahnya. Kalau pajak itu tidak ada niatnya. Persamaannya ya, sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan, dan ada sanksinya jika mengabaikan.
Kemudian zakat dan pajak itu sama-sama harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai otomasi penggalangan maupun penyaluran. Kalau sekarang ada lembaga atau lembaga amil zakatnya, misalkan, atau lembaga yang lain itu harus lewat lembaga resmi. Kalau pemerintah, kalau pajak itu ke kantor pajak, ya, seperti itu persamaannya. Kemudian zakat dan pajak itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kemudian persamaan yang berikutnya, tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Persamaan selanjutnya yaitu zakat dan pajak dikelola oleh negara Islam. Dasar syariah ini bisa dipelajari. Kemudian selanjutnya syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama harus Islam. Ya. Jadi mereka yang beragama Islam, baik yang anak-anak maupun sudah dewasa maupun beragama sehat ataupun tidak, itu wajib zakat. Kemudian merdeka, ya. Merdeka dalam berarti adalah memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. Dan kemudian syarat wajibnya ketiga adalah memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat. Dan ya, berarti ada penghasilan. Ya. Intinya ada harta yang diwajibkan atau ada pendapatan. Kemudian syarat harta yang dizakatkan itu harus halal, diperoleh dengan cara baik dan halal. Kemudian yang kedua, milik penuh. Kepemilikan bisa berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan. Ya, harus dimiliki penuh. Kemudian berkembang harta tersebut, nanti potensinya bertambah naik. Ya. Kemudian cukup nisab, jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Berarti ada minimal zakatnya kan, zakat kan sudah ditentukan, itu harus cukup nisab ya, jumlah minimalnya itu terpenuhi. Kemudian syaratnya sudah cukup baul ya, syarat hartanya sudah cukup baul. Cukup baul itu adalah jangka waktu pemilikan harta di tangan pemilik itu lebih dari 12 bulan ya. Itu. Kemudian bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok. Jadi sesuatu yang betul-betul sesuatu yang di luar kebutuhan pokok seperti itu, sudah lebih dari kebutuhan pokok seperti itu. Kemudian jenis jasa, jenis zakat ada zakat jiwa atau fitrah, itu zakat yang diwajibkan pada setiap umat Muslim ya setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan, biasanya pada saat Idul Fitri ya, itu zakat jiwa atau zakat fitrah. Besarnya itu sebesar 1 syak, makanan pokok suatu masyarakat ya, atau 4 mud ya, dan 4 kali 2 tangan orang dewasa, kira-kira 2 kalau di itu kan ya 2,17, nah itu 2,5 kilo ya, dibulatkan. Kemudian ada zakat mal atau harta zakat yang diperoleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, dikenakan atas harta yang dimiliki. Ya, atau zakat harta. Kalau punya harta misalkan dapat apa, dapat rezeki, itu dizakatkan, zakat mal. Selanjutnya adalah objek zakat harta. Objek zakat harta, kita ada zakat binatang ternak, ada zakat emas, perak, dan uang, ada zakat pertanian, ada zakat barang tambang dan barang temuan serta hasil laut, ada zakat perdagangan, ada zakat produksi hewan, zakat investasi, zakat profesi dan penghasilan, zakat atas uang, dan zakat perusahaan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemungkinan tidak semua. Nanti misalkan sampai zakat perdagangan ya, sampai zakat perdagangan, kemudian cara menghitungnya, kemudian nanti selebihnya kita bahas minggu depan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari zakat binatang ternak.
Zakat binatang ternak itu wajib atas unta, sapi, domba. Selain itu, para ulama juga ada yang berbeda pendapat. Syaratnya, syarat zakat itu sudah mencapai kuantitas tertentu. Telah dimiliki selama 1 tahun, digembalakan. Masing-masing jenis memiliki aturan tersendiri. Kemudian selanjutnya, jika jumlah kambing gembalaan seseorang 40 ekor kurang 1, maka tidak ada perwajiban zakatnya sampai kapanpun. Zakat atas emas murni itu adalah 1/4 dari 10 atau maksudnya 2,5%. Jika tidak memiliki emas murni, maka tidak ada zakatnya hingga kapanpun. Kalau emas murni itu 2,5% dari emas murninya. Ya. Kemudian selanjutnya ada zakat emas. Zakat emas, perak, dan uang atau zakat nufud. Ya, syaratnya wajib mencapai nisab dan haul. Nisab sesuai dengan jumlah minimal, kemudian dan haul itu kepemilikannya lebih dari 1 tahun. Nisab emas itu 20 wiskal sama dengan 20 dinar atau 85 gram. Nisab perak itu 200 dirham atau 595 gram. Kemudian dikenakan atas perhiasan emas dan perak disimpan dan tidak dipergunakan. Ini sifatnya adalah tidak wajib zakat untuk perhiasan di luar emas dan perak yang dipakai perempuan. Jadi ini zakat emas, perak, dan uang ini yang tujuannya disimpan dan tidak digunakan. Kalau dipakai itu tidak wajib zakat. Kemudian zakat pertanian. Zakat pertanian itu dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan pengembangan dan investasi tanah. Dikenakan pada saat panen dengan syarat dapat disimpan. Nisab pertaniannya itu 5 wasak atau 300 syak atau 2,15 kilo kalikan 60. Ya. Bisa 653 kilo. Nah, tarif zakat untuk pertanian, misalkan asumsinya jika tadahudanya 10% dan irigasinya 5%, yang diairi oleh air hujan, mata air atau air tanah itu zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi penyiraman irigasi itu zakatnya 5%, tergantung. Nah, tergantung mata airnya. Kalau air tanah berarti zakatnya 10%. Kemudian selanjutnya zakat barang tambang. Zakat barang tambang dan barang temuan serta hasil laut. Istilahnya rikas ya, artinya itu adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi yang disebut harta karun. Kemudian untuk kewajiban bayar zakatnya adalah saat ditemukan dan tidak ada minimal waktu kepemilikan dengan nisab 60. Dengan nisab ukurannya adalah 85 gram emas murni untuk pembayaran zakatnya. Kemudian untuk barang tambang. Barang tambang itu istilahnya ada makdin, itu seluruh barang tambang yang ada di perut bumi berbentuk cair padat gas. Diperoleh dari bumi ataupun dari dasar laut. Nisabnya itu 85 gram emas murni. Nisabnya itu berlaku terus atau akumulasi baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun beberapa kali penggalian. Kemudian jika hasil dari laut seperti mutiara ikan itu tidak dikenakan zakat tetapi dianggap sebagai zakat perdagangan. Hasil laut itu dianggap sebagai zakat perdagangan.
Selanjutnya ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu istilahnya adalah berdagang. Berdagang itu mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan. Syaratnya itu mencapai nisab, sudah berlalu setahun, bebas dari utang lebih dari kebutuhan pokok dan merupakan hak milik. Tarifnya itu 2,5%. Kemudian untuk penilaian harga barang dagangannya, yang pertama harta barang dagangan dihitung dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Kemudian yang kedua, harga barang tersebut dihitung dengan harga real atas nilai barang dagangan. Yang ketiga, menggunakan harga beli dari barang dagangan. Kemudian selanjutnya yaitu zakat produksi hewani. Ya, zakat produksi hewani, ada hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Zakatnya itu 2,5% seperti zakat perdagangan dengan syarat nisab sebesar 653 kilo dan tidak harus mencapai haul. Untuk madu itu zakatnya 10%. Karena termasuk produksi hewani ya madu itu. Intinya adalah untuk produksi hewani itu zakatnya 2,5%. Kemudian selanjutnya zakat investasi. Ya. Pengertian dari investasi itu semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset dalam jangka waktu panjang, ya, untuk tujuan pendapatan atau tujuan perdagangan, sehingga nanti zakatnya itu 2,5%. Kalau investasi dalam saham, jika saham tersebut diperdagangkan dalam bidang industri ataupun perdagangan, itu 25% dari harga pasar saham. Kalau bergerak di bidang non-industri atau non-perdagangan, maka tidak digunakan zakat, tetapi keuntungannya itu harus dizakati 10%. Ya. Analoginya sama dengan zakat pertanian. Kemudian selanjutnya ada zakat investasi, masih zakat investasi untuk investasi obligasi. Obligasi ya, atas keuntungannya itu 2,5%. Kemudian investasi dalam aset berupa tanah, gedung, alat mesin produksi, transportasi, dan lainnya tidak dikenakan zakat, tetapi dikenakan atas penghasilan bersih sebesar 10%. Kalau dari penghasilan kotornya itu 5%. Zakat profesi dan penghasilan. Ya. Zakat profesi dan penghasilan itu nisabnya 85 gram emas untuk pendapatan selama setahun. Berarti dapat diambil dari penghasilan kontrak atau dari penghasilan bersih setelah dikurangi utang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya. Ya. Besarnya untuk tahun pertama, bila uang tersebut itu sebelum didepositkan ditabungkan telah dizakati, maka zakat yang dikenakan hanya atas bagi hasilnya. Jangan jika sebelumnya belum zakati, maka atas kerusuhannya. Zakatnya ada zakat atas hadiah itu terkait dengan gaji itu 2,5%. Jika komisi dari hasil persentase keuntungan perusahaan kepada pegawai itu sebesar 10%. Jika sumber hibah yang tidak diduga-duga sebelumnya itu sebesar 20%. Kemudian selanjutnya ada zakat institusi atau perusahaan. Zakat perusahaan itu mengacu pada zakat perdagangan. Ya. Kemudian zakat perusahaan itu harus dikeluarkan jika syaratnya ada beberapa syarat harus dipenuhi, kepemilikan dikuasai
oleh Muslim, bidang usaha harus halal, aset perusahaan dapat dinilai, aset perusahaan dapat berkembang, dan minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas. Sedangkan untuk syarat teknisnya itu peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut, anggaran dasar, rencana rapat umum pemegang saham yang mengeluarkan keputusan berkaitan dengan zakat institusi, kemudian kerelaan dari para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya. Ya. Intinya adalah zakat atas institusi atau perusahaan itu sebesar 2,5% ya, 2,5%. Selanjutnya adalah untuk penerima zakat. Siapa sih yang harus menerima zakat? Yang harus menerima zakat ada fakir miskin, amilin, mu'alaf, orang yang belum merdeka, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang menuju jalan Allah. Fakir miskin itu yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak ya, untuk memenuhi sandang pangan papannya, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan pokoknya. Kemudian untuk miskin itu mereka yang punya harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungnya tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Ya. Kemudian kalau amilin itu semua yang berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat ya. Syaratnya harus muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, dan orang yang merdeka. Mu'alaf, ya, mu'alaf itu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya, keyakinannya bertambah pada Islam. Ya. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, itu ya syarat penerima zakat. Kemudian orang yang belum merdeka, atau budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, itu berhak mendapat zakat. Kemudian orang yang berutang, itu orang yang punya utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ya. Misalkan seperti orang mengalami bencana baik banjir, hartanya terbakar, kemudian orang yang berutang itu untuk menafkahi keluarganya, nah itu berhak menerima zakat. Kemudian ada orang yang punya hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Misalkan orang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini sudah jelas ya. Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah, musafir itu termasuk orang yang boleh menerima zakat. Kemudian selanjutnya orang yang tidak boleh menerima zakat. Itu ada orang kaya ya. Orang kaya itu orang yang bercukupan, punya harta. Kemudian orang yang kuat dan yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilan tidak mencukupi baru boleh mengambil zakat. Kemudian orang kafir. Kafir di bawah perlindungan yang di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam, itu tidak boleh menerima zakat. Kemudian bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena apa mereka di bawah tanggung jawabnya. Ya. Namun diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Kemudian hikmah zakat itu menghindari kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Ya. Pilar amal jama'i atau bersama antara yang kaya, ya. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjaga dari ketamakan. Kemudian ungkapan rasa syukur untuk pengembangan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, kemudian menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat, dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Kemudian selanjutnya ada akuntansi zakat. Akuntansi zakat, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima diakui sebagai penambah dana zakat.
Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima. Tapi non-kas itu sebesar nilai wajar asetnya. Jurnalnya kas, dana zakat, debit, aset non-kas, sebesar nilai wajarnya dana zakat, kreditnya dana zakat. Kemudian zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Jurnalnya dana zakat debit, kreditnya dana zakat amil untuk bagian amil, dana zakat non-amil untuk bagian non-amil. Kemudian jika terjadi penurunan nilai aset zakat, itu diperlakukan bisa sebagai pengurang dana zakat. Pengurang dana zakat itu terjadi jika tidak disebabkan oleh kelalaian dari amil ya. Itu jurnalnya dana zakat debit non-amil, kreditnya aset non-kas. Kemudian jika kerugian dan sebagai pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil, jurnalnya dana zakat amil, kerugian, kreditnya non-kas. Kemudian selanjutnya zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat. Jumlah yang diserahkan sebesar jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas. Dana jurnalnya dana zakat non-amil, debit, kreditnya kas, dana zakat. Jika sebesar jumlah yang tercatat, jika pemberiannya dalam bentuk aset non-kas, jurnalnya dana zakat non-amil, debit, kreditnya aset non-kas, dana zakat. Nah, kebijakan melawan zakat seperti penentuan skala prioritas, penyaluran, dan penerima. Ini akuntansi harus dibukukan. Kemudian kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi dari kebijakan. Kemudian ada metode penentuan nilai wajar. Kemudian rincian jumlah penyaluran dana zakat, mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima. Presentase dari aset yang disalurkan dari total penyaluran selama periode. Kemudian ada keberadaan dana non halal jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Kemudian yang harus diungkapkan adalah kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak sedekah. Selanjutnya akuntansi untuk dana infak sedekah. Bisa dalam bentuk aset non-kas, bisa dalam bentuk kas. Jurnalnya kas, debit dana infak sedekah, debit aset non-kas lancar, debit aset non-kas tidak lancar, kreditnya dana infak sedekah. Kemudian infak diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Jurnalnya dana infak sedekah debit, kreditnya dana infak sedekah amil dan dana infak sedekah non-amil. Dan selanjutnya aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajarnya saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar. Jumlahnya dana infak sedekah non-amil, baiknya akumulasi penyusutan aset non-lancar. Selanjutnya penilaian aset non-kas lancar sebagai harga perolehan dan aset non-kas tidak lancar sebagai sebesar nilai wajarnya. Jika terjadi penurunan nilai aset infak sedekah diakui bisa diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah. Jika terjadi tidak disebabkan oleh amil, jurnalnya dana infak sedekah non amil, kreditnya aset non-kas dana infak sedekah. Kemudian kerugian dan pengurang dana ain jika disebabkan oleh kelalaian amil.
jurnalnya dana amil infak sodako amil, kerugian kredit, aset non kas infak sodako. Selanjutnya dana infak sodako sebelum disalurkan dapat dikelola dalam satu sementara. Hasilnya itu nanti menambah dana infak sodako. Jurnalnya kas piutang infak sodako, kas atau piutang infak sodako debit, kreditnya dana infak sodako. Kemudian penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sodako sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Itu jurnalnya dana infak sodako non amil, kreditnya kas dana infak sodako. Jika dalam bentuk aset non kas, dana infak sodako non amil, kreditnya aset non kas dana infak sodako. Kemudian penyaluran infak kepada amil lain, itu nanti mengurangi dana infak sodako. Sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak sodako yang disalurkan. Jurnalnya dana infak sodako debit, kreditnya kas dana infak sodako. Kemudian penyaluran infak sodako kepada penerima akhir dalam skema dana pegawai dicatat sebagai piutang infak sodako dan tidak mengurangi dana infak sodako. Jurnalnya piutang dana infak sodako debit, kreditnya kas dana infak sodako. Kemudian penerimaan non halal itu diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari zakat, dana zakat dan infak sodako dan dana amil. Aset non halal itu nanti disalurkan sesuai dengan syariah. Amil menyajikan dana zakat, dana infak sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dengan neraca. Ini laporan keuangan amil, neraca ya. Kemudian laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan aruskan dan catatan laporan keuangan. Demikian materi hari ini, silakan dipelajari. Nanti materi akan di-share di MTIN. Kemudian jangan lupa untuk absen ya, absen dengan nama NIM di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.